Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar kisah tentang satu kaum yang kekuatannya melampaui bangsa manapun, yang tubuhnya tinggi menjulang, yang kekuatan fisiknya tidak tertandingi, yang membangun istana bukan dengan beton, tetapi dengan batu-batu besar yang mereka tata sendiri tanpa alat berat. Kaum yang begitu perkasa, begitu maju, tetapi binasa dalam hitungan hari. Inilah kisah tentang kaum Ad, sebuah bangsa yang tinggal di antara bukit pasir luas bernama Al-Ahqaf, negeri yang kini hanya tinggal jejak dalam sejarah. Mari kita buka lembaran sejarah tentang seorang nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Hud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai cerita ini, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menambah kecintaan kita kepada beliau dan insya-Allah mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa sahabat untuk subscribe, like, share serta berikan komentar terbaikmu agar menjadi ladang amal jariah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelum masa Nabi Ibrahim, di wilayah gurun luas antara Yaman dan Oman, hidup sebuah kaum besar bernama Ad. Mereka adalah bangsa pertama yang muncul setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad bukan bangsa biasa. Mereka terkenal memiliki tubuh tinggi besar, kekar, dan luar biasa kuat. Dalam tafsir Al-Fajr ayat 69, Allah menyebut mereka, "Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain." Kaum Ad dikenal dalam sejarah Islam sebagai kaum yang memiliki postur sangat tinggi dan kuat, hingga mereka dijuluki sebagai kaum raksasa. Berdasarkan riwayat, beberapa tafsir dan riwayat menyebutkan bahwa kaum Ad memiliki tinggi badan yang luar biasa. Dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa mereka memiliki tinggi sekitar 60 hasta atau lebih. Satu hasta kurang lebih 45 cm. Maka kalau 60 hasta berarti kurang lebih 27 meter. Mereka disebut mampu mencabut pohon kurma dengan satu tangan, membangun istana dan bangunan tinggi dengan batu besar tanpa alat berat. Perbandingan dengan manusia modern, rata-rata tinggi manusia saat ini 1,6 sampai 1,8 meter. Jika kaum Ad tingginya 20-30 meter, maka mereka bisa setara 10 sampai 15 kali tinggi manusia biasa, seperti setinggi gedung 7 sampai 10 lantai. Kaum ini membangun kota megah bernama Iram dengan tiang-tiang yang menjulang, istana dari batu besar, dan gerbang-gerbang yang tinggi seakan menyentuh langit. Mereka tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga ahli dalam arsitektur dan teknik bangunan. Tidak ada satu bangsa pun pada zaman itu yang dapat menyaingi kekuatan dan kemewahan mereka. Sayangnya kemegahan itu tidak diiringi oleh keimanan. Kaum Ad menjadi sombong. Mereka mulai menyembah berhala dan mengingkari nikmat Allah. Mereka membuat patung-patung besar dari batu dan menyebutnya sebagai Tuhan. Mereka berkata, "Kami kuat, kami besar, dan tak ada yang bisa mengalahkan kami." Mereka lupa bahwa kekuatan mereka adalah karunia dari Allah, bukan hasil dari diri mereka sendiri. Mereka pun hidup dalam kesombongan, pesta pora, dan kezaliman. Para sejarawan Islam menyebut bahwa kota Iram, yang disebut juga Iram Zatil Imad, adalah simbol peradaban agung yang akhirnya lenyap karena kufur. Bahkan dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa kaum ini bisa mencabut pohon dari akar dengan tangan mereka, dan mereka biasa memahat gunung untuk dijadikan rumah. Namun semua kehebatan itu menjadi tidak berarti karena mereka menyombongkan diri kepada pencipta langit dan bumi. Dan ketika manusia mulai berpaling dari Tuhannya, Allah pun mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah kesombongan dan kemewahan kaum Ad, Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus dalam kesesatan. Maka Allah memilih seorang hambanya yang saleh, cerdas, dan dikenal jujur di tengah masyarakat, Hud alaihi salam. Hud adalah salah satu keturunan Nabi Nuh. Ia berasal dari suku yang sama dengan kaumnya, yaitu kaum Ad,
sehingga mereka mengenalnya dengan baik. Ia bukan orang asing, ia tumbuh bersama mereka. Ia hidup sederhana, jauh dari gemerlap istana dan kesombongan bangsanya. Ketika wahyu turun kepadanya, Hud berdiri di tengah-tengah kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa?" Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Namun, kaum 'Ad yang telah terbiasa hidup dalam kemewahan dan keangkuhan memandang Hud dengan sinis. Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu janjikan, jika kamu memang termasuk orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Mereka menyangka bahwa Hud hanya ingin merusak tatanan sosial, menggulingkan kekuasaan, dan menghancurkan warisan nenek moyang. Mereka lupa bahwa yang datang kepadanya adalah wahyu dari langit, bukan ambisi pribadi. Nabi Hud tidak gentar. Di tengah ejekan, ia terus menyeru, "Hai kaumku, aku tidak meminta imbalan dari kalian atas dakwahku. Imbalanku hanyalah dari Tuhan semesta alam. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit dan menambah kekuatan kalian." Quran Surah Hud 51-52. Hud berbicara dengan penuh kelembutan, dengan hati yang tulus, menyeru kepada kebenaran di tengah bangsa yang sangat kuat, namun keras kepala. Tetapi mereka semakin memperolok. Mereka berkata, "Kami tidak melihatmu melainkan sebagai orang yang dungu, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Mereka bahkan mulai menyebarkan tuduhan bahwa Hud gila, bahwa ia kerasukan, bahwa ia hanya mencari perhatian. Padahal Hud sama sekali tidak meminta upah atau kedudukan. Ia hanya menginginkan keselamatan kaumnya dari azab Allah. Namun kesombongan telah menutupi hati mereka. Dan ketika kebenaran datang kepada orang yang sombong, maka kebenaran itu dianggap sebagai ancaman. Hud pun tahu jika kaum ini tetap membangkang, azab Allah pasti datang. Tapi ia tetap bersabar, menasihati dan berdoa. Berharap masih ada yang tersisa dari kaumnya yang mau kembali kepada Tauhid. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seruan Tauhid disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam, kaum 'Ad tidak hanya menolak, tapi merespons dengan kesombongan yang luar biasa. Bagi mereka, ajakan Hud bukanlah cahaya petunjuk, tapi hinaan terhadap kemegahan yang mereka banggakan selama ini. Mereka berkata dengan penuh ejekan, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Bagi mereka Hud hanyalah satu orang, sementara mereka adalah bangsa besar, memiliki tubuh kuat, istana megah, dan kota yang menjulang. Mereka tidak melihat nilai pada seseorang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan seperti mereka. Bahkan sebagian mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Quran Surah Fussilat ayat 15. Ucapan ini adalah puncak dari kesombongan. Mereka merasa tidak terkalahkan, merasa bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Mereka lupa bahwa kekuatan itu adalah titipan, bukan hak milik. Padahal Nabi Hud telah memperingatkan mereka dengan penuh kelembutan dan hikmah. "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat atas kalian dan menambah kekuatan di atas kekuatan kalian." Quran Surah Hud ayat 52. Namun, semakin keras Hud menyeru, semakin keras pula hati mereka. Mereka menuduh Hud sebagai orang gila, bahkan sebagai pendusta. Mereka menuduhnya membawa sihir, karena ucapan Hud dianggap membuat hati sebagian orang mulai goyah dari keyakinan lama. Dan seperti umat-umat terdahulu yang menolak nabi-nabi mereka, kaum 'Ad pun mulai menantang azab. Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab yang kamu janjikan itu, jika kamu benar-benar termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Mereka tidak hanya menolak, tapi menantang kekuasaan Allah secara langsung. Mereka menganggap bahwa kehidupan hanya soal kekuatan dan waktu. Mereka berkata, "Kami tidak akan dibinasakan kecuali oleh masa."
Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Sahabat sekalian, inilah bahaya kesombongan. Ketika hati tertutup oleh keangkuhan, bahkan wahyu dari langit pun akan dianggap kebohongan. Dan ketika manusia mulai meremehkan ancaman dari Tuhannya, maka azab pun akan datang dari arah yang tidak pernah mereka perkirakan. Kaum A'ad telah menolak dengan jelas. Mereka menutup telinga, mengeraskan hati, dan menantang kekuasaan Rabbul Alamin. Dan ketika ujian dakwah sampai pada puncaknya, tanda-tanda kehancuran pun mulai terlihat. Meski diliputi ejekan dan cemoohan dari bangsanya, Nabi Hud tidak pernah gentar. Beliau terus berdiri di hadapan mereka, penuh keberanian, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia tahu bahwa kebenaran yang dibawanya berasal dari Allah, dan itu lebih kuat dari seluruh kekuatan kaum A'ad yang perkasa. Hud berkata kepada kaumnya dengan penuh kelembutan, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat atas kalian, dan menambah kekuatan di atas kekuatan kalian. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 5. Namun alih-alih mendengar, mereka justru menantang. "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapanmu. Kami tidak percaya kepadamu." Quran Surah Hud ayat 53. Sungguh luar biasa kesabaran Nabi Hud. Beliau tidak putus asa, walaupun diabaikan dan dihina. Ia bahkan memperingatkan mereka dengan sangat tegas, namun tetap bernada kasih. "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan kalian pun menjadi saksi, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Dia. Maka lakukanlah tipu daya kalian terhadapku, dan jangan kalian beri tenggang waktu." Quran Surah Hud ayat 54-55. Hud menantang mereka, bukan karena kesombongan, tapi karena keyakinannya kepada Allah. Ia tahu bahwa kebenaran akan tetap tegak meskipun ditolak dunia. Ia tahu, jika mereka tidak berubah, azab Allah akan segera datang. Sahabat, bayangkan seorang diri berdiri di hadapan bangsa yang gagah dan congkak, menyeru kepada tauhid, tanpa dukungan, tanpa kekuatan duniawi, tanpa pasukan, hanya dengan iman, keberanian, dan cinta kepada kaumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah sekian lama dakwah Nabi Hud tidak dihiraukan, setelah semua nasihat ditolak mentah-mentah, dan setelah kesombongan kaum A'ad makin menjadi-jadi, Allah pun mulai menurunkan peringatannya. Langit yang dulu cerah berubah muram. Hujan yang dulunya turun lebat menyuburkan tanah, kini berhenti. Musim kemarau panjang pun melanda. Tanaman mati, ternak kurus, dan tanah mereka mulai retak. Namun kaum Ad tidak sadar. Mereka tetap berkata, "Ini hanya musim biasa. Kami akan kembali berjaya. Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Quran Surah Fussilat ayat 15. Mereka masih merasa tak terkalahkan. Padahal, itulah tanda-tanda awal kehancuran. Hingga pada suatu hari, mereka melihat awan hitam besar datang dari arah lembah. Kaum Ad sangat gembira. Mereka berkata dengan penuh harap, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Namun Nabi Hud memperingatkan, "Bukan, itu bukan awan rahmat. Itu adalah angin yang membawa azab, yang mengandung siksa pedih dari Tuhan kalian." Tapi, sekali lagi, mereka menertawakan Nabi Hud. Mereka berdiri dengan sombong memandang ke langit, menantikan hujan yang tak pernah datang. Lalu, angin itu pun tiba. Bukan seperti angin biasa, melainkan angin dingin, mematikan, menderu, membawa pasir, debu, dan kehancuran. Ia datang dengan suara mengguncang, meniup pohon-pohon hingga tercabut dari akar, merobohkan bangunan besar yang dulu mereka banggakan, dan melemparkan tubuh-tubuh perkasa kaum Ad seperti batang pohon kurma yang tumbang. Allah mengirimkan kepada mereka angin yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Quran Surah Al-Haqqah 6-7. Tubuh-tubuh raksasa kaum Ad bergelimpangan terhempas, tanpa daya, tanpa suara. Angin itu tidak hanya memporak-porandakan kota Iram,
tapi juga menghapus nama besar mereka dari muka bumi. Sahabat, itulah nasib kaum yang menantang Allah, yang membanggakan kekuatan fisik tetapi mengabaikan kekuatan iman. Angin, sesuatu yang tak tampak, yang sering dianggap lemah, dijadikan oleh Allah sebagai senjata penghancur peradaban terbesar. Dan setelah badai itu reda, hanya keheningan yang tersisa. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah 7 malam dan 8 hari yang mencekam, angin itu pun berhenti. Angin yang menderu tanpa henti, memporak-porandakan kota, mematahkan pohon, menggulung bangunan megah, dan melemparkan tubuh-tubuh kaum Ad, seolah mereka tak punya berat, akhirnya berhenti. Namun ketika debu dan pasir mulai mereda, tak ada satupun kehidupan yang tersisa. Tidak ada suara manusia, tidak ada suara binatang, tidak ada riuh pasar, tidak ada pesta pora yang biasa mereka rayakan. Hanya kehancuran, hanya puing-puing kota Iram yang dulunya megah, kini menjadi lautan pasir yang sunyi. Al-Quran menggambarkan nasib mereka dengan kata-kata yang menggetarkan, lalu Dia menjadikan mereka seperti batang pohon kurma yang roboh. Quran Surah Al-Haqqah ayat 7. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surah Al-Haqqah ayat 8. Kaum Ad yang dulu membanggakan kekuatannya, yang merasa tak terkalahkan, yang mencemooh dan menantang utusan Allah, semuanya dibinasakan. Tidak tersisa satu pun dari mereka yang tetap dalam kedurhakaan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri, meskipun mereka memiliki tubuh yang besar, benteng yang tinggi, dan istana yang megah. Mereka lenyap, bukan karena pasukan, bukan karena senjata, tapi karena angin yang diperintahkan oleh Tuhan mereka sebagai bentuk kemurkaan atas kesombongan dan kekafiran. Sahabat, inilah pengingat besar bagi kita semua. Tidak ada yang kekal dari kekuatan dunia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali iman dan takwa. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu kelompok kecil yang diselamatkan. Orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Hud, dan kepada merekalah Allah memberikan rahmat dan keberlangsungan hidup. Di tengah kehancuran yang mengerikan itu, di antara puing-puing istana dan tubuh-tubuh kaum Ad yang terhempas tanpa daya, ada satu kelompok kecil yang selamat. Mereka adalah Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka adalah golongan yang meski tak punya kekuatan duniawi, namun memiliki iman yang teguh dan keyakinan penuh kepada wahyu Allah. Dan tatkala datang perintah kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan mereka pula dari azab yang berat itu. Quran Surah Hud ayat 58. Di saat seluruh kaum Ad binasa, Allah melindungi para mukmin, bukan karena benteng kuat, bukan karena lari dari badai, tetapi karena rahmat dan janji Allah yang maha benar. Nabi Hud kemudian membawa kaum mukmin yang tersisa meninggalkan wilayah yang telah luluh lantak itu. Sebagian riwayat menyebutkan mereka menetap di daerah Hadramaut, sekarang bagian dari Yaman. Sementara riwayat lain menyebut mereka menuju Syam. Nabi Hud hidup bersama mereka dalam keimanan, melanjutkan dakwah dan kehidupan baru yang dibangun di atas dasar tauhid, bukan kesombongan. Nabi Hud hidup dalam kedamaian, jauh dari cemoohan dan perlawanan. Namun ingatan tentang kehancuran kaumnya tetap menjadi pelajaran yang tidak pernah pudar. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa makam Nabi Hud masih dikenal hingga kini, berada di wilayah Hadramaut, Yaman, dan menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Sahabat, disinilah kita belajar bahwa keselamatan bukan terletak pada kekuatan fisik atau jumlah yang besar, tapi pada ketaatan kepada Allah dan kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Nabi Hud dan para pengikutnya bukan orang yang kaya, bukan pemimpin bangsawan, tapi mereka adalah orang-orang beriman yang memilih bertahan dalam kebenaran, meski harus menjadi minoritas dan diremehkan. Dan kepada merekalah Allah berikan rahmat dan kehidupan. Sahabat sekalian, kisah Nabi Hud dan kehancuran kaum Ad bukan sekadar sejarah, tetapi peringatan dari Allah untuk setiap generasi. Jangan sombong atas kekuatan yang kau miliki.
Jangan abaikan kebenaran hanya karena engkau merasa besar. Karena kekuatan sejati adalah iman dan keselamatan hanya untuk mereka yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi yang membawa cahaya hingga hari ini. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiranmu. Sampaikan kebaikan ini, karena bisa jadi satu share darimu menyentuh hati orang lain. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.